Sejarah Majapahit. Di tanah Jawa, lebih dari 7 abad yang lalu, pernah berdiri sebuah kerajaan besar yang menjadi simbol kejayaan Nusantara, Kerajaan Majapahit. Dari sinilah lahir cerita tentang kekuasaan, strategi dan cita-cita persatuan yang jejaknya masih kita rasakan hingga hari ini. Majapahit berdiri pada tahun 1293 M, didirikan oleh Raden Wijaya. Kisahnya berawal dari runtuhnya Kerajaan Singasari, akibat pemberontakan Jaya Katwang dari Kediri. Raden Wijaya, yang merupakan menantu Raja Kertanegara, hampir kehilangan segalanya. Namun sejarah berubah ketika pasukan Mongol yang dikirim Kubilai Khan tiba di Jawa untuk menuntut balas atas penghinaan Kertanegara. Dengan kecerdikan politik, Raden Wijaya berpura-pura bekerja sama dengan pasukan Mongol untuk mengalahkan Jaya Katwang. Setelah Kediri runtuh, ia berbalik menyerang Mongol hingga mereka terusir dari Jawa. Dari kemenangan ini, Raden Wijaya mendirikan kerajaan baru di Hutan Tarik, dengan ibu kota di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Nama Majapahit diambil dari buah maja yang rasanya pahit, yang banyak tumbuh di sana. Pada masa awal, Majapahit masih rapuh. Raden Wijaya harus menghadapi pemberontakan dari bekas sekutunya, hingga akhirnya wafat pada tahun 1309. Ia digantikan oleh putranya, Jayanegara, yang dikenal sebagai Kala Gemet. Masa Jayanegara penuh gejolak. Banyak pemberontakan dari dalam istana maupun daerah, bahkan Jayanegara hampir dibunuh oleh orang dalam sendiri, hingga akhirnya ia wafat pada 1348. Sepeninggalnya, tahta jatuh ke tangan adik tirinya, Tribhuwana Tunggadewi. Tribhuwana adalah sosok ratu bijak. Ia menunjuk seorang patih muda bernama Gajah Mada. Dari sinilah langkah besar Majapahit dimulai. Dalam sebuah upacara kenegaraan, Gajah Mada mengucapkan sumpah terkenal, Sumpah Palapa. Ia bersumpah tidak akan menikmati palapa, yakni kesenangan hidup, sebelum menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Sumpah itu awalnya dianggap berlebihan. Namun perlahan Gajah Mada membuktikan tekadnya. Melalui perang, diplomasi, dan persekutuan, Majapahit mulai menguasai Bali, Lombok, Kalimantan, Maluku, hingga bagian Sulawesi. Puncak kejayaan Majapahit terjadi saat Hayam Wuruk, putra Tribhuwana, naik takhta pada tahun 1350. Didampingi oleh Gajah Mada sebagai Mahapatih, Majapahit menjelma menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Wilayah kekuasaannya membentang dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Bahkan semenanjung Malaya, Singapura, Brunei, dan sebagian Filipina Selatan berada di bawah pengaruhnya. Kehidupan di ibu kota Trowulan sangat maju. Jalan-jalan dipenuhi pedagang dari Tiongkok, India, hingga Arab. Perdagangan rempah-rempah menjadi sumber kekayaan utama. Rakyat Majapahit juga mahir dalam pertanian, perikanan, dan kerajinan. Di bidang budaya, lahir karya sastra besar seperti Negara Kertagama karya Empu Prapanca, yang mencatat kebesaran Hayam Wuruk, dan Suta Soma karya Empu Tantular, yang melahirkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Arsitektur dan seni juga berkembang pesat. Hingga kini kita masih bisa melihat peninggalannya. Candi Penataran, Gapura Bajang Ratu, Candi Tikus, dan situs Trowulan yang menjadi saksi kejayaan Majapahit. Setelah wafatnya Gajah Mada sekitar tahun 1364 dan meninggalnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit mulai goyah. Perebutan kekuasaan antar keluarga kerajaan melemahkan stabilitas. Perang saudara terbesar, Perang Paregreg, Mac 1406, meletus antara Wikramawardhana dan Bre Wirabhumi. Walaupun Wikramawardhana menang, perang ini melemahkan kekuatan Majapahit secara permanen. Seiring berjalannya waktu, daerah-daerah jajahan mulai melepaskan diri. Sementara itu, kerajaan-kerajaan Islam mulai tumbuh di pesisir utara Jawa, terutama Demak. Pada abad ke-15, Majapahit benar-benar berada di ambang kehancuran. Tahun 1478 dikenal dengan istilah Sirna Ilang Kertaning Bhumi, yang menandai runtuhnya kejayaan Majapahit. Namun secara politik, sisa-sisa kekuasaan Majapahit masih bertahan hingga awal abad ke-16. Sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Kesultanan Demak pada sekitar tahun 1527. Dengan demikian berakhirlah sebuah bab besar dalam sejarah Nusantara. Meski kerajaan ini runtuh, warisannya tetap hidup hingga kini. Bhinneka Tunggal Ika diangkat menjadi semboyan resmi negara Indonesia. Situs arkeologi Majapahit menjadi bukti kejayaan peradaban Nusantara. Dan yang terpenting, Majapahit dikenang sebagai kerajaan yang berhasil menyatukan kepulauan luas yang kelak disebut Indonesia. Majapahit telah sirna dari panggung sejarah, namun ia tidak pernah hilang dari ingatan.
Dari Sumpah Gajah Mada, kejayaan Hayam Wuruk, hingga semangat persatuan yang lahir dari Bhinneka Tunggal Ika, semua itu menjadi warisan berharga bagi bangsa Indonesia. Majapahit adalah bukti bahwa Nusantara pernah berjaya, dan kejayaan itu selalu mungkin untuk kita raih kembali.